Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar memulai tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Ada 4 hal yang bisa membatalkan wudu. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Nah, sesuatu di sini bisa berupa benda yang bisa kelihatan mata atau berupa angin, gas. Baik keluarnya ini dari dubur atau kubul, jalan belakang ataupun jalan depan. Mari kita lihat keterangannya di dalam kitab Kasyifatus Sajah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanil ahdathi. Ini fasal di dalam menerangkan tentang masalah hadas. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'ah. Hal-hal yang bisa merusak wudu itu ada 4. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilain min kubulin au duburin. Yang pertama adalah barang yang keluar, sesuatu yang keluar dari salah satunya 2 jalan. Maksudnya 2 jalan, min kubulin au duburin, yaitu jalan depan dan jalan belakang. Kubul, jalan depan, au duburin atau jalan belakang. Rihun, baik berupa angin. Nah, kita geser. Ini matanya, au ghairuhu illal maniyah, atau lainnya kecuali mani. Itu yang pertama. Jadi sesuatu apapun yang keluar dari kubul atau dubur itu bisa membatalkan wudhu. Baik dari depan keluar sesuatu yang bisa dilihat, atau keluar angin dari depan, dari farji, dari dzakar, keluar angin, itu juga bisa membatalkan wudhu. Sementara yang lumrah kita keluar angin dari belakang, dari dubur. Mari kita lihat keterangannya, teman-teman. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'. Ini syarahnya Kasyifatus Sajah, barusan itu matanya. Ahadu hadhil asya'. Sesuatu yang bisa membatalkan wudhu itu ada 4. Ada 4. Bukan 4 itu harus terjadi semuanya, enggak. Ahadu hadhil asya', salah satu dari yang 4 ini. Jadi ada salah satunya, bukan yang 4 harus keluar, harus terjadi semua sehingga batalnya wudhu kalau sudah 4-4-nya terjadi, tidak. Tapi salah satu dari yang 4 ini. Yang pertama adalah barang yang keluar al-kharij min ahadis sabilaini min kubulin au duburin. Barang yang keluar dari salah satu 2 jalan, yaitu dari kubul, jalan depan, au duburin atau jalan belakang. Hada bayanun lissabilain. Lafadz kubul au dubur itu merupakan penjelasan dari lafadz as-sabilain. Au min ayyi thukbin kana idza kana ahaduhuma munsaddan insidadan khalqiyan. Atau dari salah satu lubang, apabila salah satu lubang yang asli, kubul dan dubur yang asli secara penciptaan dari Allah itu ternyata buntu. Wa kana al-khariju min ats-tsubbatih munasiban lil munsaddih. Dan yang keluar dari lubang baru itu ternyata cocok dengan yang tersumbat. Ka'anin saddal kubulu fa kharaja minha baulun. Sebagaimana kok andai kata yang sumbat itu adalah jalan depan. Ternyata yang keluar dari bolongan baru, dari lubang baru ini ternyata kencing. Awid duburu, atau yang buntu adalah jalan belakang. Fa kharaja minha ghaitun, kemudian yang keluar dari lubang baru itu ternyata berak.
Wa kadza idza kana ghairu munasibin liwahidin minhuma. Atau yang keluar itu ternyata tidak sesuai dengan salah satu di antara keduanya. Jadi ada barang yang buntu. Ternyata atau ada buntu, maksudnya kubul atau dubur buntu. Kemudian ada lubang baru. Yang keluar dari lubang baru ini ternyata tidak sesuai dengan salah satu di antara keduanya. Baik kepada kubul tidak sesuai, kepada dubur juga tidak sesuai. Padahal yang buntu adalah kubul umpamanya. Kok keluar kadamih, semacam darah. Ini tetap merusak wudu. Amma in kana munasiban lil mumfatihi faqat fala naqdah. Apabila ternyata yang keluar dari lubang baru ini pantasnya kepada yang tidak buntu. Namanya sekarang yang buntu adalah jalan depan. Berarti harusnya keluar kencing. Kok ternyata dari yang depan ini keluar berak. Padahal tempat berak tidak buntu. Nah, karena yang keluar berak dari jalan baru ini, dari lubang baru, padahal jalannya berak tidak buntu, fala naqdah, maka tidak merusak wudu. Wa amma in kana ahaduhuma munsaddan insidadan aridon. Jika salah satu di antara dua jalan ini ternyata buntu dengan buntu yang baru datang, bukan buntu saat dilahirkan, penciptaan dari Allah, bukan. Entah ada apa, akhirnya dia tidak bisa berak, hanya buntu. Fala budda an takuna thugbatu qaribatan minal ma'idati, maka keberadaannya lubang baru ini harus disyaratkan dekat dari lambung, dari perut. Fa in kanat fi rijlihi, jika lubang baru ini ternyata di kakinya, di pahanya umpamanya, au nahwiha, atau tempat-tempat yang serupa dengan kaki, artinya jauh dari lambung, lam yangkudil kharij minha, maka tidak bisa merusak wudu hal-hal yang keluar dari lubang baru tersebut. Lubang baru di kaki, berarti lubang baru yang ada di kaki ini tidak menjadi perwakilan dari lubang yang tersumbat, dari dubur yang tersumbat. Rihun, baik berupa angin. Hada badalun min qawlihi al-khariju. Baik yang ini sudah kembali kepada atas. Dari minha ini titik. Rihun, baik yang keluar dari kubul atau dubur itu adalah angin. Hada badalun min qawlihi al-kharij. Ai sawa'un kharaja dzalika rihu minal kubuli awid dubur. Baik yang keluar dari kubul atau dubur itu berupa angin, atau angin itu keluar dari dubur atau kubul, tetap. Jadi sementara ini kita kenalnya kalau kentut ya keluar dari belakang. Ada juga berarti angin keluar dari depan, tapi mungkin bukan angin, bukan kentut. Nih. Au ghairuhu, atau lainnya angin, illal maniyah, kecuali mani yang tidak bisa membatalkan wudu. Nah, sekarang kita lanjut. Wa su'ila Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'anil hadas. Abu Hurairah ditanya tentang hadas. Faqala, dia menjawab, fusaun au duratun, kentut kecil atau kentut besar. Ada kentut kecil yang tidak ada bunyi, kentut besar yang bunyi druat. Qala fil misbah, pengarang misbah berkata, al-fusa'u, yang dikatakan fusa, rihun yakhruju bi ghairi sautin yusma'u, yaitu angin, gas yang keluar tanpa adanya suara. Wa qala Shawi, Imam Shawi berkata, fa in kana rihul khariju minad duburi bila sautin syadidin sumiyah faswatan. Apabila angin yang keluar dari dubur itu tanpa suara yang kuat, maka dinamai dengan faswah.
Wa in kana khafifan sumya fusayyatan. Apabila samar artinya tidak ada suaranya sama sekali, maka dinamakan fusayya bit taswir dengan sifat taswir. Wa in kana bi sautin summiya duratan. Apabila suaranya keras bunyi itu namanya durat. Intaha. Au ghairuhu. Ini sarah daripada rihun au ghairuhu. Au ghairuhu. Atau selainnya angin. Ai sawaun kana al-khariju ainan au rihan. Artinya sama saja yang keluar dari kubul atau dubur itu berupa benda atau angin. Tohiran au najasan, suci atau najis. Jafan au rutban, kering atau basah. Mu'tadan, sudah lumrah biasa keluar kabaulin seperti kencing. Au nadiron, atau jarang-jarang kadamin seperti darah. Imfasolah, dan sudah terlepas. Aula atau belum terlepas. Artinya keluar semuanya atau belum. Umpamanya panjang yang keluar separuh, itu sudah merusak. Keluar ujungnya tok, itu sudah merusak wudu. Imfasolah aula. Kadudatin, seperti ulat. Akhrajat ra'saha, yang mengeluarkan kepalanya. Wa in raja'at, keluar kepalanya dari dubur, masuk lagi, itu sudah batal wudunya. Wa idza alqat almar'atu juz awaladin fa innahu yantakidul wudu. Apabila seorang perempuan yang mau melahirkan itu sudah mengeluarkan anaknya, lahir, mengeluarkan sebagian juznya, umpamanya tangannya keluar, fa innahu yantakidul wudu. Dengan demikian wudunya rusak, batal wudunya. Nah, sekarang amma law alqat waladan tamman bila balalin fala yantakidul wudu'u wa in wajabal ghuslu. Apabila orang perempuan ini ternyata mengeluarkan anak secara keseluruhan sempurna sudah keluar, bila belalin tanpa adanya cairan yang mengikuti, fala yantakidul wudu, maka wudunya tidak rusak, tidak batal. Wa in wajabal ghuslu, walaupun sebenarnya mewajibkan mandi. Tapi sulit sih ada orang melahirkan tanpa cairan. Karena begini, apa yang mewajibkan mandi itu tidak mewajibkan wudu. Nah, kalau balalnya artinya basah-basahnya ya mewajibkan wudu. Anak yang keluar karena melahirkan maka mewajibkan mandi. Sekarang kalau hanya keluar ujungnya saja anaknya, kembali lagi wudunya batal. Atau diam di situ, hanya keluar begitu, wudunya batal. Kalau sudah keluar semuanya, mewajibkan mandi. Nah, begitu teman-teman. Jadi intinya, barang yang pertama yang bisa membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Apa saja yang keluar, baik berupa angin ataupun benda. Kalau berupa barang yang suci tetap, atau yang najis tetap membatalkan wudu. Barang yang suci contohnya apa? Kita menelan emas umpamanya ya, cincin tertelan, keluar cincinnya. Ini namanya barang suci, cuma kena najis. Artinya andai kata kita cuci lagi, dibersihkan lagi, emasnya tetap suci. Nah, demikian teman-teman yang dapat kita ambil manfaat ilmu pada hari ini. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini menjadi ilmu yang barokah, yang menjadi amal yang berkesinambungan bagi kita di akhirat nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.